أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله رحمنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika sudah menjelang Ramadan datang, Ramadan tiba. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Qad ja'akum syahrun mubarak. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian iftaradallahu alaikumus shiyam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu surga dibuka pada bulan Ramadan, pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan. Ya. Wa tughallu fihi asyayatin, dan syaitan semuanya dibelenggu. Fihi lailatun, di malamnya itu pada hari itu terdapat satu malam. Ya. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Man hurima khairaha, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan tersebut, faqad hurim, maka dia bukanlah orang yang mendapatkan kebaikan. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang sebentar lagi semoga Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkannya ini, harus kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Sebagaimana para sahabat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyambut bulan ini, ya, menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh kebahagiaan. Sampai Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Ya, senang sekali kalau seandainya dia mendapatkan bulan Ramadan. Ya. Kenapa tidak senang? Kenapa kita harus menyambut tamu istimewa kita ini, yaitu bulan Ramadan, dengan penuh kebahagiaan? Ya. Kenapa? Iya, harus kita sambutkan dengan kebahagiaan. Karena di bulan Ramadan itu seseorang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bahagia, ya, dia tidak bahagia menyambutnya, ini sudah jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis yang kita bacakan tadi, yaitu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat, kata Ibnu Rajab, dari sinilah disunnahkan, diperbolehkan seseorang itu mengucapkan selamat datangnya bulan Ramadan, ya, kepada
orang lain, kepada sanak keluarganya, kepada teman-temannya, dia diperbolehkan mengucapkan selamat bulan Ramadan, yaitu mengucapkan tahniah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi tahniah kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ya. Itu. Jadi seseorang harus bahagia ketika mendapati bulan Ramadan. Makanya kita berdoa sebagaimana doanya para salaf. Ya. Para salaf dulu mereka berdoa 6 bulan lamanya untuk mendapatkan bulan Ramadan. Berdoa, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna, Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. 6 bulan mereka 6 bulan berturut-turut ini berdoa, ya Allah, sampaikan ya Allah. Ya. Kemudian setelah Ramadan 6 bulan mereka berdoa, ya Allah, kabulkanlah, terimalah amal-amal hambamu ya Allah. Terimalah semua amal ibadah hambamu di bulan Ramadan ya Allah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Selebihnya setelah 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar disampaikan lagi pada bulan Ramadan. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bahwasannya suatu ketika ada 2 orang laki-laki yang datang dari Bali, ya, dari Bali, yaitu ism qabilah, ya, mendatangi Rasulullah SAW, dan dua-duanya ini orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua-duanya ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus Islamnya. Dan yang satunya lagi, ya, ahaduhuma asyaddu istihadan minal akhar. Yang satunya lagi ini lebih semangat lagi ibadahnya. Yang satunya lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang satunya lebih semangat lagi. Ya, sampai dia laki-laki ini, yang satunya ini, faghazal mujtahidu minhuma fastushhida thumma fastushhid. Dia sungguh-sungguh, akhirnya yang satu ini meninggal dunia dalam keadaan syahid, berperang, dia mati dalam keadaan syahid. Ini sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ya. Kemudian thumma makathal akhar ba'dahu sanah. Yang satunya lagi, ya, yang satunya lagi itu masih hidup, yang satunya sudah mati syahid, yang satunya masih bisa hidup menjumpai bulan Ramadan 1 tahun. Ya, masih hidup selama 1 tahun. Yang satunya lagi bisa hidup 1 tahun lagi. Ya, kemudian setelah 1 tahun, summa tuwfiya, dia kemudian meninggal dunia. Yang laki-laki ini meninggal dunia. yang nomor 2, yang satu mati syahid, yang satu setelah setahun kemudian dia meninggal dunia. Ya. Kemudian Talhah, ya, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu ini mimpi. Ya. Di dalam mimpinya itu, ya, bahwasannya ketika dia mimpi ketika di pintu surga, ya, Talhah bin Ubaidillah itu di pintu surga, kemudian dia melihat bahwasannya yang mati yang kedua ini lebih didahulukan daripada mati yang pertama, yang mati syahid. Ya, mati yang tidak mati syahid, meninggal dunia, yang meninggal dunia setahun kemudian itu ternyata lebih didahulukan. Ubaidillah pada itu, ya, Talhah bin Ubaidillah pun kaget. Nah, ini mati setelahnya. Dan dia tidak mati syahid. Kenapa yang mati syahid ini diakhirkan? Kenapa yang mati syahid ini diakhirkan oleh Rasulullah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diakhirkan. Bahkan dalam riwayat tersebut setelah dia masuk, yang mati syahid itu disuruh keluar lagi. Bukan kamu yang kami suruh masuk surga, akan tetapi teman kamu. Akhirnya masuklah temannya itu yang tidak mati syahid. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaget ini Talhah bin Ubaidillah, kaget. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya,
sesungguhnya aku bermimpi. Ya. Aku melihat dulu dua orang yang bagus Islamnya itu, yang satu mati syahid, yang satu tidak mati syahid. Ternyata yang tidak mati syahid ini didahulukan masuk ke dalam syurga, ya, daripada yang mati syahid ya Rasulullah. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, min ayyi dzalika ta'jabun? Engkau heran? Engkau kaget? Apa yang engkau herankan? Ya. Ya Rasulullah, kemudian sahabat bertanya, itu yang pertama itu, yang mati syahid itu lebih semangat dia beribadah daripada yang kedua ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang kedua itu, laki-laki yang kedua itu, dia hidup 1 tahun kemudian, ya. Dan kemudian wa adraka Ramadan, dan dia menjumpai bulan Ramadan. Dia sholat, dia sujud. Dalam 1 tahun itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia sujud dan yang lainnya. Kemudian, betul ya Rasulullah. Aku jawab sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Mereka itu mereka yang kedua itu betul ya Rasulullah, dia itu mendapati Ramadan, bersujud, salat, qiyamul lail, puasa ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya di antara mereka berdua derajatnya itu, bedanya itu antara luasnya, sejauh luasnya langit dan bumi. Allahu akbar. Ikhwani fillah, ya, sebagaimana di dalam riwayat yang sahih, antara langit dan bumi itu luasnya sejauh 500 am, perjalanan sejauh 500 tahun. Gak bisa dibayangkan ikhwani fillah, perjalanan selama 500 tahun itu baru bisa sampai antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus bahagia. Kita sambut bulan Ramadan dengan penuh bahagia. Kalau seandainya kita, makanya sekarang ini kita berdoa, ya Allah. Para salaf dulu mereka berdoa agar mendapati bulan Ramadan, agar mereka itu menjumpai bulan Ramadan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melebur semua kesalahan-kesalahannya. Ya, pada bulan Ramadan, untuk melebur kesalahan-kesalahannya. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sambut dengan kebahagiaan. Kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang mendapati bulan Ramadan, dia itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkat derajatnya. Bahkan dari sini ternyata derajatnya orang yang mendapati Ramadan itu lebih mulia, lebih bagus daripada orang mati syahid. Ya. Apalagi dia mendapati Ramadan kemudian mati syahid. Ramadannya diterima, syahidnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ya, kita juga berbahagia itu kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu akan menambah, ya, akan memberatkan amal-amal kita. Amal-amal ini yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan menjadi berat. Kenapa? Karena semua amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada bulan Ramadan di amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, sahabat bertanya, ayyul amali afdal ya Rasulullah? Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, alaika bis-shaum. Kamu harus berpuasa. Fa innahu la adlalah. Karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya.
Ya, makanya beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, ikhwani fillah, beliau memperbanyak puasa. Karena di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menerima laporan amal seorang hamba. Semua hamba lapor, ya, dilaporkan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan amalannya itu ketika dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan puasa. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, amalan yang paling afdal yang tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada bandingannya amalan puasa ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innas shauma li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku langsung yang akan memberi pahala kepada orang yang berpuasa. Aku langsung yang akan memberi pahala kepadanya. Ya itu. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, luar biasa. Makanya persiapkan dengan matang ini bulan Ramadan. Kita aja ikhwani fillah, kalau mau ada tamu, kita mau ada tamu gitu, kita siapkan beli makannya apa, minumnya apa, yang hangat apa, yang dingin apa, kemudian makanan kecilnya apa, disiapkan. Sedangkan ini yang akan kita jumpai insya Allah ta'ala, semoga Allah SWT menyampaikan kita pada bulan Ramadan, yang bisa menyelamatkan kita selama-lamanya, yang bisa membahagiakan kita, yang bisa mengangkat derajat kita, tapi kita menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Ya, jauh dari para salaf dulu. Kalau salaf dulu, Masya Allah, luar biasa. Mereka menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Bahkan mereka rela berdoa selama 6 bulan untuk mendapati bulan Ramadan. Ya, tapi kita ikhwani billah, ya Allah, jangan sampai setelah kajian ini harus kita program. Bagaimana kita pada bulan Ramadan itu betul-betul menjadi orang-orang yang berhasil. Kita berhasil di bulan Ramadan, ya, tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kita berhasil benar-benar sukses. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Raghma an fumri'in adraka walidayhi wa lam yudkhilhul jannah." Ya, celaka, ya, merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya tapi dia tidak bisa masuk surga. Kemudian raghma an fumri'in adraka Ramadan walam yufarlah. Ya. Celaka, merugi orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, rugi. Raghma an fumri'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum, ayo kita semangat, kita sambut dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan, ya, persiapan yang penuh, ya. Kenapa? Karena juga di bulan Ramadan itu kita bisa, ya, kita itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Dari kobaran api neraka, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, as-siyamu junnah wa hisnun hasin minan nar. Puasa itu adalah junnah, ya, perisai. Wa hisnun hasin. Hisnun hasin itu ibarat baju besi untuk menolak peluru, ya, hisnun hasin itu penolak, ya, hijab dari api neraka, minan nar, dari api neraka. Puasa itu adalah hisnun hasin, ya, perisai atau pembungkus diri kita atau penjaga diri kita dari panasnya api neraka. Masa enggak bahagia? Ya,
ketika dia mendapati bulan Ramadan yang mulia itu, masa dia tidak bahagia? Ya. Ya. Kemudian apalagi akhwani fillah, di sana Ramadan itu akan memberi syafaat kepada kita. Ya. Syafaat pada kita, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal Qur'anu yashfa'ani, ya, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Masa tidak bahagia dia? Ya, masa dia tidak bahagia ketika mendapati bulan Ramadan? Itu ya aneh sekali. Bahagia. Kenapa? Karena dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Apa yang harus kita persiapkan juga? Yang kita persiapkan sekarang ini agar doa kita diterima oleh Allah, agar amalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melepaskan diri kita dari permusuhan. Ya. Dah, kita siapkan bulan Ramadan ini yaitu dengan melepaskan diri kita dari permusuhan. Nah, ini dia. Jangan sampai kita punya permusuhan dengan keluarga apalagi wal'iyadzubillah, dengan kerabat apalagi wal'iyadzubillah, dengan siapapun jangan sampai punya permusuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau ada permusuhan maka ya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Surga itu akan dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru fiha kullu 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Semua hamba itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kecuali musyrik, kalau musyrik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya. Yaumul Khamis, setiap hari Kamis itu dibuka pintu surga dan pintu surganya dibuka. Semua orang yang diampuni. Makanya ketika hari Senin dan hari Kamis kita disunnahkan puasa. Kenapa? Karena pintu surga dibuka, dan yang bisa, ya, yang gampang untuk masuk ke surga itu adalah dengan amalan puasa. Ya. Kata Rasulullah SAW, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Ya. Kecuali laki-laki yang memiliki permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Gak mendapatkan ampunan itu. Ya. Yang dia ya melakukan permusuhan atau dia permusuhan, ada permusuhan pada dirinya. Pada hari Senin dan hari Kamis, maka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang pandai, orang yang pinter, orang yang selalu mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak memiliki musuh, tidak bermusuhan dengan saudaranya. Ya, tidak bermusuhan dengan saudaranya, berusaha sabar, berusaha ya lemah lembut dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan kerabatnya, dengan teman-temannya, ya. Dan dia senantiasa menjaga agar Ramadan nanti dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya juga menjaga hati, biar hati ini bersih. Dari sekarang kita persiapkan menyambut bulan Ramadan ini, kita bersihkan hati kita dari hasad, dari iri, dari dengki, ya. Semua penyakit hati itu semua. Sombong, ya, takabur, sombong, dihilangkan semuanya. Kita berusaha untuk memperbaiki diri kita agar kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ya.
Kita doakan teman-teman kita. Kalau kita memiliki yang berbuat zalim, kita segera ya memberikan apa yang pernah kita segera apa namanya minta maaf. Kalau kita menzalimi orang, segera minta maaf. Ya, dan kita doakan dia. Kita doakan kebaikan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Doa terus, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Jangan sampai kita masuk pada bulan Ramadan nanti malah justru kita memiliki permusuhan dengan keluarga kita, apalagi dengan kakak, adik, satu rahim, dengan ibu wal iyadu billah, dengan bapak wal iyadu billah. Itu musibah kalau seandainya dia memiliki masalah dengan orang tuanya. Ya, itu musibah besar. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersihkan. Ya, hati kita bersihkan. Kenapa? Karena nanti juga yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu hati kita. Kalau kita enggak pintar jaga hati, ya wa'alaikumsalam, hati kita biarkan bias. Ya, kita biarkan bias dia, ya, kotor, hatinya penuh dengan noda, ya. Kita biarkan saja, tidak kita hapus, maka itu bahaya. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut, beliau SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba ketika melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, akan ada pada hatinya itu bintik-bintik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia itu ya segera bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu akan dibersihkan. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai banyak noda-noda hitamnya. Noda hitam ini dengan apa? Dengan istighfar, bertobat kepada Allah SWT. Kita bersihkan. Noda-noda hitam ini kita bersihkan. Ya, punya hasad dengan temannya, punya iri, rasa iri, dengki, ya, pengen menjatuhkan temannya, pengen waliyadzubillah. Ya, tidak senangan dengan orang lain, maka kita hapus semuanya itu. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya sesama muslim itu adalah saudara, maka berbuat baiklah dengan maka islahlah, damailah dengan sesama sesama saudara mukmin. Kemudian yang terakhir, ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum, ya, yaitu dengan ya menyebutnya yaitu dengan mempelajari ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i ini penting. Belajar fikih syar'i, fikih khusus Ramadan dipelajari. Bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipelajari itu bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk bulan Ramadan, pelajari. Kayaknya insyaallah taala akan kita bahas, ya, yaitu fikih tentang Ramadan. Insyaallah taala mulai besok, ya, kita bahas tentang Ramadan sehingga betul-betul kita pada bulan Ramadan nanti, ya, bisa beramal dengan amal yang sempurna dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita tidak tahu kita itu sampai atau tidak pada bulan Ramadan. Mungkin tinggal 2 hari atau 3 hari kita akan insya Allah ta'ala menjumpai bulan Ramadan. Maka seperti halnya yang dilakukan oleh para salaf dulu, mereka berdoa Allahumma ballighna Ramadan, atau doa asar dari besar tabi'in, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, ya, dan antarlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan, ya. Seperti itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala besok insyaallah taala akan ada kajian lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Insyaallah taala besok kita bahas, ya, fikih bulan Ramadan, ya,
sebelum Ramadan ini betul-betul kita sudah mengetahui bagaimana Ramadan itu sebenarnya, fikihnya seperti apa, sehingga kita bisa beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga Allah SWT menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Kita lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.